Halo teman-teman, kali ini 20 Film ingin menceritakan film horor yang berjudul Stickman yang rilis tahun 2017. Film berdurasi 87 menit ini ditulis dan disutradarai oleh Sheldon Wilson. Dan film ini diperankan oleh Hayley Law, Eric, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan Emma yang mengalami mimpi buruk dan diteror oleh Stickman dikarenakan dia membaca sebuah tulisan. Sekedar mengingatkan untuk tidak lupa mensubscribe channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Di sebuah rumah sakit jiwa Hollybreak, terdapat seorang pasien yang bernama Emma. Dia baru saja bermimpi buruk dan hampir membunuh temannya. Karena hal tersebut, datanglah dua petugas rumah sakit jiwa yang kemudian menangkap Emma dan akan menyuntikkan obat penenang. Namun ketika Emma ingin disuntikan obat penenang, Dr. Fenton datang, lalu membawa Emma ke ruangannya. Di ruangannya, Dr. Fenton menanyakan apa yang sedang Emma alami saat ini, dan juga menanyakan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat tulisan. Emma kemudian melarang Dr. Fenton untuk membacanya, dan kemudian mengambil kertas tersebut. Karena jika Dr. Fenton membaca tulisan tersebut, Stickman akan datang, lalu membunuhnya. Emma menjelaskan semua berawal saat dirinya berumur 10 tahun, di mana kakaknya selalu bermimpi buruk di malam hari, karena Stickman selalu datang untuk membunuhnya. Ibunya pun membantunya untuk melawan makhluk tersebut. Namun sayangnya, ibunya gagal, lalu Stickman membunuh mereka. Emma yang melihat mayat ibunya tanpa sengaja menemukan kertas di tangannya. Kertas tersebut berisi tulisan yang dimana ketika ada seorang membacanya, Stickman akan mendatanginya, lalu membunuhnya. Karena Emma membaca tulisan tersebut, dia pun selalu didatangi Stickman sampai sekarang. Kemudian Dr. Fenton bertanya kepada Emma, siapa yang memberitahu kalau menggambar makhluk tersebut dapat menjauhkan dari mimpi buruknya. Karena Emma tidak memberitahu Dr. Fenton, Dr. Fenton menyuruh penjaga untuk membawa Emma ke ruang isolasi. Jeremy yang mengetahui Emma akan dibawa ke ruang isolasi pun ketakutan. Karena Jeremy tahu jika Emma tidak menggambar Stickman, dia akan dibunuh. Jadi Jeremy merupakan orang yang mengalami hal yang sama dengan Emma. Dan juga yang memberitahu Emma kalau menggambarnya dapat terbebas dari Stickman. Emma yang berada di ruang isolasi pun ketakutan dan berhalusinasi. Untuk menjebak makhluk tersebut, Emma kemudian menggambarnya menggunakan darahnya. Karena berhasil menggambarnya hingga selesai, Emma pun selamat dari Stickman. 1 tahun kemudian, Emma yang tidak pernah mengalami mimpi buruk lagi dipindahkan ke asrama perempuan oleh Dr. Fenton untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sampai di sana, Emma diperhatikan oleh dua wanita yang bernama Liv dan Peggy. Peggy kemudian mengajak Emma masuk ke asrama, memberitahu prosedur di sana, dan mengenalkan Emma kepada 3 wanita lainnya, yaitu Kat, Andrea, dan Tess. Liv yang tidak menyukai kedatangan Emma, dia pun mengganggunya, lalu merebut kopernya. Dengan bodohnya, Liv mengambil kertas yang berada di koper Emma, lalu membacanya. You need to stop! Don't finish it! Liv, you need to give it back! The Stickman comes to those. Dan benar saja, di malam harinya, saat Emma ingin tidur, Stickman sudah berada di kamarnya. Pengurus asrama yang mendengar teriakan Emma kemudian datang dan berusaha menyelamatkannya. Emma pun berhasil selamat, tetapi 2 pengurus asrama tersebut terbunuh oleh Stickman. Liv yang melihat kejadian tersebut kemudian menyalahkan Emma dan mencekiknya. Emma pun menjelaskan bahwa bukan dia yang membunuhnya, tapi Stickman lah yang membunuhnya. Karena Liv sudah membaca kertas tersebut dan Stickman akan membunuh mereka satu persatu. Emma kemudian mengajak 2 temannya pergi ke Hollybreak untuk bertemu Jeremy.
karena Jeremy mengetahui cara memberhentikan stickman. Di asrama, Cat yang bingung dengan hal tersebut kemudian mencari sesuatu di koper miliknya Emma dan berharap mendapatkan penjelasan. Tidak lama kemudian, Cat menemukan peta dan daftar nama. Kemudian Cat mencari orang tersebut di komputer. Setelah mendapatkan informasi, muncullah stickman di belakangnya, lalu membunuhnya. Liv dan Tess yang mendengar teriakan Cat langsung pergi menemuinya dan melihat Cat yang sudah tidak bernyawa. Karena takut, mereka pun pergi dari asrama untuk menyusul teman-temannya. Di perjalanan, Liv dan Tess dikejutkan dengan kemunculan stickman yang berada di depannya. Mereka pun berusaha menghindarinya, namun sayangnya, man sudah berada di atas mobilnya. Karena hal tersebut, mereka pun mengalami kecelakaan. Emma, Peggy, dan Andrea yang sudah berada di dalam Holy Break tidak dapat menemukan Jeremy di kamarnya, tapi terdapat gambar stickman yang terbuat dari darah Jeremy. Namun sayangnya, gambar tersebut belum selesai karena diberhentikan oleh petugas. Karena Jeremy tidak berada di kamarnya, mereka pun mencoba mencarinya di tempat lain. Tanpa sengaja, Emma melihat ruangannya yang pernah dia gambar stickman menggunakan darahnya. Ruangan tersebut sudah terbakar, yang membuat gambar tersebut hancur dan membuat stickman terbebas dari jebakannya. Andrea yang tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih berpisah dan kembali ke asrama. Namun sayangnya stickman sudah menunggu dirinya. Emma dan Peggy yang sedang bersembunyi dari penjaga kemudian berencana pergi ke ruangan Dr. Fenton untuk mendapatkan alamat rumah Jeremy, karena Jeremy sudah tidak berada di rumah sakit tersebut. Ketika mereka berada di dalam ruangan tersebut, Emma melihat Dr. Fenton yang sudah menjadi mayat karena membaca puisi tersebut. Tidak ingin membuang waktu, mereka pun mencari berkas Jeremy. Tidak lama kemudian, Peggy menemukannya. Liv dan Les yang masih hidup kemudian meneleponnya dan memberitahu kalau Cat sudah mati. Lalu Peggy memberitahu kalau Andre sudah tiada. Emma pun menyuruh mereka untuk bertemu di jembatan Bedford. Tidak lama kemudian, muncullah stickman di belakang Emma dan Peggy. Okay, we're gonna flip the desk. Wait, what's going on? What the hell are you? No! Ketika Emma dan Peggy sedang menuju jembatan Bedford, salah satu penjaga menangkap Peggy. Emma pun berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini kepada petugas tersebut. Sayangnya, petugas tersebut tidak percaya dan ingin menangkap mereka. Ketika petugas tersebut mau melaporkannya, stickman menusuknya lalu menyeret Peggy. Emma pun langsung berlari ke arah Bedford. Namun ketika sampai sana, Emma hanya melihat Liv, kemudian mendekatinya. What's wrong? Karena Liv yang sudah mati oleh stickman, Emma pun pergi sendirian menuju rumah Jeremy. Sampai di sana, Emma langsung masuk ke dalam dan bertemu Jeremy. Jeremy kemudian meminta maaf kepada Emma karena semua penyebab ini adalah dia, karena sudah menyebarkan puisi tersebut. Jeremy kemudian menjelaskan asal mulanya puisi tersebut. Dulu, waktu Jeremy berumur 9 tahun, dia dan keluarganya pindah rumah. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah buku yang di dalamnya berisi puisi yang membunuh mereka semua. Setelah menceritakan kepada Emma, Emma pun menanyakan keberadaan buku tersebut. Lalu Jeremy memberitahu keberadaan buku tersebut dan menyuruh Emma mengambil buku itu. Setelah mendapatkan buku tersebut,
Jeremy berniat untuk membakar buku itu untuk membunuh Stickman. Namun tiba-tiba Stickman datang dan hampir membunuh Emma. Dikarenakan kaki Jeremy yang ditahan oleh Stickman, dia pun mengorbankan dirinya untuk membakar buku tersebut. Karena bukunya sudah hancur, Emma pun selamat dari Stickman. Dan cerita pun selesai.